Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah Masjid Taman-Taman Surga, Riyadhul Jannah, khususnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, khususnya pengurus masjid yang berbaik sangka kepada saya sehingga diberi kesempatan untuk mudah-mudahan berbicara di majelis yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang menenteramkan, majelis yang datang kepadanya seperti jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu berarti dia fi sabilillah. Majelis yang siapa menempuh jalannya menempuh jalan mudah ke surga. Kayaknya ada tertulis di sini ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Majelis yang ahlinya, yang hadir dan istiqamah di atasnya, di akhirat nanti saling mencari, bukan untuk cari utang lah ya, mencari siapa di antara mereka yang belum masuk surga, tapi dengan syarat masuk surga semuanya, kalau enggak yang masuk surga, siapa yang belum. Ketika ditemukan si fulan yang aktif, ternyata karena dosa dia masuk pula ke neraka, maka Allah izinkan, karena orang-orang saleh tersebut meminta, Allah izinkan untuk diberikan syafaat dan digabungkan dengan saudara-saudaranya yang dulu sama-sama berjihad menuntut ilmu, sama-sama berjuang menetapkan majlis-majlis zikrullah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, duduk sebentar di sini ini kalau dipilih, ini menurut Nabi, dipilih antara duduk sesaat menuntut ilmu atau setahun solat sunat, maka sesaat menuntut ilmu lebih afdal daripada setahun solat sunat. Dan syaitan lebih takut kepada orang berilmu satu orang daripada 1000 orang ahli ibadah.
Satu orang penuntut ilmu, satu orang yang berilmu lebih ratus ini. Betul. 99, satu saja membunuh itu sama dengan membunuh seluruh manusia dosanya. Apalagi 99. Maka dia bilang, tidak ada jalan bagimu. Satu orang aja, ini dia ahli ibadah tapi tidak berilmu. Akhirnya dilengkapkan 100 orang. Dibunuhnya pula ahli ibadah ini karena tidak memberikan peluang. Dia jahil, yang ditanya juga hampir sama jahilnya. Buktinya dia menjerumuskan orang menambah dosa, bukan menambah pahala. Akhirnya dia tetap karena Allah inginkan kebaikan baginya, mencari lagi, akhirnya tunjukkan kepada alim. Ini yang menceritakan Nabi sendiri. Ditunjukkan pada seorang alim, lalu datang kepada sang alim tersebut, dia ceritakan dari awal sampai akhir, Syekh, saya membunuh 100 orang. Bagaimana, maka apakah halli min taubah, masih boleh saya bertaubat? Apa kata orang alim ini? Karena dia tahu taubat itu menghapus segalanya, sekalipun dosa syirik. Kalau taubat sebelum meninggal, syirik kan tidak diampuni, tapi kalau taubat hilang semuanya. Alladzi yamna'uka minat taubah, apa yang bisa menghalangimu dari taubat? Akhirnya dia tunjukkan bagaimana taubat, syarat-syaratnya, lalu dia pertuahkan tempat kamu tinggal itu tidak kondusif untuk jadi orang taat. Di sana banyak orang-orang tidak mendukung kita untuk taat, tapi di sana ada sebuah negeri, orang di sana beribadah kepada Allah, orang-orang saleh. Berangkat kamu ke sana. Sebab di sini nanti walaupun taubat kayak orang kena narkoba, Pak, habis diobati, direhab, balik lagi ke komunitasnya, tidak akan berubah. Jelas? Tidak akan berubah. Oleh sebab itu besar sekali nikmat kita ketika menghidupkan majlis-majlis ilmu ini. Majlis-majlis ilmu ini. Ya, kalau dipilih antara majlis selain majlis ilmu, maka kita akan memilih majlis ilmu, karena di dalamnya semua bentuk ibadah ada. Zikir ada, menambah semangat motivasi ada, kemudian memberikan harapan ada, saling mengingatkan ada, silaturahim ada, zikir ada, semuanya ada di dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan tidak salah duga, ia berbaik sangka kepada saya, diminta oleh sebagian ikhwah di sini atas persetujuan pengurus katanya. Iya betul ya, atas persetujuan pengurus. Enggak, kalau enggak saya enggak lanjutkan. Kita harus ada izin ya. Nah, apalagi di masa pandemik ini, ya sebenarnya enggak ada izin juga ya. Ada izinnya? Enggak tertulis. Dianggukkan ada. Nah, sama sekolah juga kayak gitu. Minta izin enggak ada keluar. Tapi tahu lebuyan. Tapi kita tidak mau jadi pelanggar. Jadi baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepada Nabi SAW, yang pada pagi ini kita berbicara sebentar, tidak lama, sampai tuan-tuan paham saja. Ya, kalau sudah ngangguk-ngangguk, dah dalam anggukannya berarti dah paham. InsyaAllah saya selesai aja. Ya, kalau tidak ada lagi yang mendengar, ya sah. Gimana saya nak bercakap? Nah, tapi mudah-mudahan waktu yang sebentar ini diberikan barakah, InsyaAllah ta'ala, dan kita bisa dengan mudah memahami. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis sahih, datang seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Anas ibn Malik, mengatakan kami itu segan sekali bertanya sama Nabi SAW. Segan.
Karismanya Nabi itu, wibawanya, ta'zimnya sahabat pada Nabi SAW, mereka segan bertanya, apalagi menanya, apalagi menyanya. Ya, sahabat itu bertanya ke Nabi SAW segan. Tetapi mereka sangat bergembira bila ada orang Arab Badui. Arab Badui itu apa bahasa kitanya? Orang-orang nomaden yang belum bertamadun, tinggalnya masih di berpindah-pindah di kampung-kampung dan pelosok, jadi belum menetap. Nah, orang Badui ini kalau datang ke Nabi, mereka kan ya orang yang tidak kalau bahasa tidak berbudaya, ya, artinya belum seperti orang kota yang tata keramanya sudah ini. Enggak, mereka kalau nak nanya aja. Tidak tengok Nabi sudah siap atau bagaimana, yang penting nanya. Apa terasa disebut. Tapi ada untungnya, karena Nabi SAW walaupun misalnya yang bertanya mungkin salah sikapnya, Nabi tinggal luruskan, karena ngajar itu tidak selamanya murid kita benar. Ya, kalau tunggu murid semuanya benar, kalau tidak benar kita marah. Kalau dakwah tunggu jemaah seluruhnya ikut, kalau tak ikut kita murka, tidak akan ada dakwah, tidak ada belajar ilmu. Dan Nabi mengajarkan itu. Jadi di antara yang ikut dengan kita, di antara murid kita, di antara mad'u kita, ada yang masya Allah sambutannya ngangguk, tapi dalam hatinya menggeleng. Ada ngangguk luar biasa. Mohon maaf, ya, di sini nggak ada, ya. Di sini nggak ada. Ngangguk sampai cium-cium tangan, tapi di belakang ada macam-macam. Ada jenis sini, ada sini. Kalau ada kasih tahu aja, biar saya. Iya. Ada, tapi ada yang memang ngangguk jujur gitu. Ngangguk jujur. Ada yang ngangguknya asal ngangguk, ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau ahli psikologis biasanya paham juga itu. Paham, ya? Saya pernah diajarin gitu, cara memahami wajah ngangguk benar atau tidak benarnya. Jadi jangan sembarang ngangguk dah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jangan takut, jangan tegang. Saya tidak amati loh, saya pindah-pindah pandangannya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Datang seorang Arabi, orang Arab Badui, orang nomaden, datang kepada Nabi SAW bertanya pertanyaan yang sahabat tidak bertanya tentang itu. Apa pertanyaan? Ya Rasulullah, mata as-sa'a? Kapan terjadinya kiamat? Menurut tuan-tuan dan perempuan, penting kita tahu kapan kiamat. Penting. Kenapa penting? Bisa introspeksi. Baik. Kapan kiamat? Tahu Bapak kapan mati? Berarti tidak tahu kapannya. Tidak tahu kapannya. Kalau kita tahu, tidak. Bapak kalau tahu besok kiamat, selera makan hilang. Sah? Nikah tak mau lagi, walaupun ditawarin sama istri. Betul kan? Betul tak? Makanya Nabi tak tentukan kapan kiamat itu. Allah tidak ajarkan kapan kiamat itu. Kapannya Pak? Waktunya, bukan tanda-tandanya, enggak. Kalau introspeksi diri tanpa tahu pun kapan kiamat, iya. Kapan terjadi kiamat? 2012? Baik. Pertanyaannya barangkali belum jelas, sehingga jawabannya tambah tidak jelas. Pertanyaan saya, orang ini bertanya tentang kiamat kubro Pak, bukan kiamat sugra. Karena alif dan lam dalam bahasa Arab itu kalau tidak disebutkan sebelumnya kalimatnya berarti lil ahdiz zihni. Artinya yang terbayang oleh orang kalau bilang kiamat, seluruh kita ketika sebut kiamat, apa yang terbayang? Mati? Tidak. Ya kiamat, habis tamat dunia ini.
Kalau disebut kiamat secara mutlak, yang terbayang oleh orang apa? Apa yang dimaksud dengan ketika disebut kiamat? Apa yang dimaksud? Hah? Akhir dunia, bukan mati tiap orang, bukan. Jelas? Karena pakai alif lam. Makanya bahasa Arab itu setiap huruf, setiap harakat, setiap apa, titik, koma, itu sangat berharga, menentukan makna. Sama kita, dalam bahasa kita juga ada. Sekarang kalau saya bilang Bapak Presiden, misalnya, mengatakan gaji 13 akan cair, menurut Bapak Presiden mana? Ayo. Hah? Presiden Amerika? Enggak kan? Hah? Presiden mana? Pasti Pak Jokowi. Betul kan? Karena sudah terbayang lalu di kita bahwa ini maksud ada presiden ini, tidak presiden lain. Apalagi tambah gaji gaji 13. Betul kan? Bahkan kalau saya gunakan pimpinan tertinggi kita, misalnya akan mengeluarkan, misalnya meneruskan pembahasan undang-undang HIP. Auzubillah min hadzal. Nah, baik, siapa yang dimaksud? Ya presiden kita. Sudah maklum itu. Kecuali kalau jelaskan kiamat ini, kiamat ini, kiamat ini. Sekira bisa dipahami ya? Nah. Jadi, ketika dibertanya kapan terjadinya kiamat, Nabi tidak tunjukkan karena Nabi enggak tahu. Yas'alunaka anis sa'ah. Betul kan? Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Nabi Allah tidak tunjukkan kapan kiamatnya. Berarti itu tak penting. Makanya di sini bisa dicatat seluruh ilmu yang ada di zaman Nabi lalu tidak disuruh menuntutnya oleh Allah dan tidak oleh Nabi, ilmu itu tidak diperlukan dalam agama ini. Jelas? Ilmu itu ada tapi tidak disuruh mempelajarinya, bahkan justru ditegah mempelajarinya. Maka itu tidak berguna dalam agama ini. Mungkin untuk keduniaan berguna, karena Nabi kalau masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian masalah dunia lebih paham, silahkan. Tapi kalau urusan agama jangan bawa yang itu. Sebab apa? Nabi tak suruh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke sini. Datang A'rabi tadi bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, mohon maaf sampai jam berapa? Hah? Jam 7? Baru sejam, masih banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau dengan cara begini tak selesai juga ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. La ilaha illallah Muhammad. Kau banyak boleh. Baik. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'datta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Berarti kiamat harus punya persiapan. Mengetahuinya tidak penting, tapi Anda siap setiap saat. Seperti kata bapak tadi kan, kalau mati kan ada kiamat bagi kita. Betul ya? Nah, sudah mati kan selesai, tidak ada lagi amal kita. Makanya sebagian kita kan berwasiat, besok kalau mati ayah sedekah ini. Bukan sekarang sedekahnya, kan besok anak lupa lagi. Baru kita dah mati dan dia membantah untuk bagi-bagi harta kita. Membantah. Kalau damai tak apa-apa, bagus. Ini kadang membantah. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, maza a'datta laha, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Masya Allah, ini badui pintar juga ya. Apa jawabannya? Jawabannya juga pintar, taufik dari Allah SWT. Qala hubbullahi wa rasulih, cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat yang dirahmati Allah. Jadi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ar-rajulu ma'a man ahab.
seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Bahasa ma'aman ahabba, bersama orang yang dia cintai. Sebagian ulama pensyarah hadis mengatakan di hari kiamat dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tapi makna itu juga mungkin, kemungkinan maknanya adalah di dunia ini dia akan senang selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta Allah, dia akan bersenang-senang bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu salah seorang tabi'in mengatakan, "Iza ra'aitu rajulan min ashabil hadits." Apabila saya melihat seorang laki-laki, seseorang laki-laki dari kalangan ashabul hadis, orang yang mengamalkan hadis Nabi, qaulan, perkataannya, wa fi'lan, dan perbuatannya, wa aqidatan, dan akidahnya, faka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan, seperti saya melihat seolah-olah Nabi masih hidup. Kenapa? Karena jasadnya mirip, rambutnya sama-sama sebahu, atau karena baju gamisnya? Karena itu bukan. Karena dia menghidupkan salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini cinta, sehingga saya mencintainya karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu ma'aman ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau betullah hati kita cinta yang sesungguhnya, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dusta dalam cinta, kalau betul-betul jujur mencintai, maka hati ini akan senang melihat warisan, melihat bekas, melihat, kalau bahasa kami di Bangkinang, kakok tangannya. Apa yang dia buat itu akan kita cintai, apa yang dia wariskan itu akan kita jaga dan hargai. Ar-rajulu ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dan tentu saja kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau kita mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan sebenar-benar cinta, maka apapun yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita adalah sesuatu yang paling berharga. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya mencintai Nabi ini adalah kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna, ya, berarti kurang imannya, sampai dia mencintai aku, sampai aku lebih dicintainya, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan ayah ibunya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ini kesempurnaan iman. Makanya Ibrahim alaihissalam yang sempurna imannya, karena munasabah Idul Adha ini pasti orang banyak bicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Bagaimana cinta Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT. Masya Allah, pertama diuji tak diberi anak sampai umur 80 tahun lebih. Ujian berat enggak? Hah? Bu, minta-minta sama Allah enggak dikasih-kasih. Kalau ibu minta sama abang, sama suami, dah seminggu minta tidak diberi, ibu bilang apa? Hah? Ngaku aja lah. Hah? Ibu-ibu tidak mau ditanya, bapak lah. Ada bapak yang mau ditanya. Kalau bapak minta sama ibu sesuatu, seminggu tidak diberi, gimana? Tidak cukup marah pak, diancam.
Kalau kau tak beri, saya cari yang lain. Betul kan? Paham bapak rupanya. Iya. Tapi orang yang cinta tidak. Karena cintanya bukan hanya sekadar pemberian begitu. Ya. Dia setia menunggu walaupun tak diberi sampai 80 tahun. Dan ketika diberi, ya, setelah punya anak 80 tahun baru dia punya anak, diminta lagi oleh Allah SWT, Ibrahim, kau harus hijrahkan, transmigrasikan. Jauh dari mana Pak? Dari Palestina kan? Sampai ke? Dari Palestina ke Makkah. Jauh? Berapa ukurannya? Tak tahu. Tengok map Google ada. Ya, 1200 kilo coba. Berapa jauh 1200 kilo? Berapa lama? Tidak pernah berjalan saya. Ya Allah, Bangkinang Pekanbaru aja tahu ya. Baik, 1200 kilo perjalanan. Dekat masa itu? Sekarang dekat? Jauh juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat ditinggalkan di Mekah, tak ada tempat, tak ada penghuni. Cuman dia sayang tak sama istrinya? Sayang. Sama tak sayang tak sama anak bayinya? Sayang. Baik. Tetapi cinta Allah, cinta Allah dia harus tinggalkan. Selesai? Belum. Diuji lagi setelah anaknya dewasa, menanjak remaja, dah bisa diharapkan untuk menjadi penopang. Ya Pak ya? Diminta lagi apa? Untuk disembelih. Tapi kalau bapak mimpi nanti disembelih anak, jangan dilakukan tak, itu dari syaitan itu. Karena mimpi Nabi beda dengan mimpi kita. Mimpi Nabi itu hak. Kalau mimpi kita ada yang hak, ada yang tidak. Makanya kalau ada yang mimpi nanti disuruh menyembelih anak oleh Allah dalam mimpi, jangan laksanakan ya. Ini mohon ini nanti saya kena imbasnya gara-gara ngaji sama Ustaz Dasman. Enggak, jangan. Karena ini mimpinya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim. Inni yara fil manam anni azbahuk. Saya mimpi harus menyembelihmu. Masya Allah Pak. Cinta anak, tetapi cinta pada Allah lebih didahulukannya. Apa hubungannya dengan kaji kita? Ini mukaddimahnya masih panjang Pak. Ya, apa hubungannya dengan kaji kita? Mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Apa hubungannya? Bukankah mencintai pribadi Nabi itu juga disunahkan, diwajibkan? Betul. Mencintai Nabi, yes, karena dia dari keturunan yang baik-baik, mempunyai akhlakul karimah yang sangat tinggi, yang menjadi qudwah, menjadi uswah, teladan yang baik, pemurah, selalu jujur, amanah, penyayang, pemaaf. Ya betul ya, semuanya ini. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah cukup? Mencintai Nabi karena fisiknya sudah cukup? Hah? Kok tidak ada jawaban? Dah mulai ngantuk ya? Nah, belum. Sebab itu ada pada Abu Talib. Abu Talib kenal? Pak Abu Talib kenal Pak? Mencintai Nabi enggak? Mencintai Nabi? Kenapa dia cintai? Karena anak saudaranya, karena perangainya yang baik, senasab, anaknya jujur, tambah lagi ganteng, ya, dan selalu berbuat baik, berbakti. Cuman sayang dia tidak mencintai ajarannya. Walaupun dia mengakui kebenarannya, dalam hati dia akui. Berapa banyak kita Pak ngaku, mohon maaf nih Pak, ngaku rokok itu berbahaya, ngaku kan? Betul?
Tapi ngaku saja bermanfaat? Tak paham ya? Saya ulang, mengakui rokok itu berbahaya bagi diri dan lebih berbahaya bagi istri dan bini. Betul ibu ya? Bu ibu, mana lebih bagus, bapak merokok apa enggak? Takut. Lebih bagus enggak lah, uang belanja. Berapa rokok sebulan? Ada yang merokok tunjuk tangan, saya nak tahu berapa habis. Nah, semuanya, mohon maaf ya, yang merokok tuh ngaku itu bahwa rokok bahaya. Buktinya kalau ada dia merokok di dalam masjid, orang pada nengok semua. Kecuali masjid yang memang sengaja untuk merokok, banyak itu. Kalau dulu memang disiapkan asbaknya kan. Kalau dulu, sekarang masih banyak. Iya, sekarang masih banyak. Disiapkan asbak rokoknya. Belum ustaz mulai, dia mulai. Nah, alhamdulillah hari ini sudah banyak. Alhamdulillah. Nah, kaum muslimin dan ibu-ibu sering kelahi sama bapak gara-gara rokok kan? Sampai-sampai ada yang ngomong, bang, demi cinta kepada aku bang, tinggalkan rokok tuh bang. Kamu tahu enggak, saya lebih duluan jatuh cinta sama rokok daripada kamu. Nanti gimana lagi? Lebih duluan jatuh cinta pada rokok daripada istrinya. Cintaku pada rokok lebih tinggi daripada cinta kepadamu nih. Iya, tidak bertemu denganmu 2 hari saya tidak masalah. Tidak bertemu dengan rokok saya sejam saya masalah. Baiklah kaum muslimin, kita semua mengaku itu, tidak ada yang tidak ngaku. Buktinya di iklannya, rokok membunuhmu, betul kan? Betul. Tapi dia mengikuti apa enggak? Diikuti? Enggak. Ini cintanya gimana? Lulus apa enggak nih? Hah? Lulus enggak ini? Ini tidak lulus. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abu Talib mencintai Nabi, mengakui kebenaran dakwah Nabi alaihissalam, tetapi tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyangnya, tidak mau meninggalkan keyakinan ayahnya, datuknya, datuk ayahnya, datuk-datuknya, datuk-datuk-datuk ayahnya, datuk-datuk-datuk-datuknya. Tidak mau dia tinggalkan. Apa sebab? Apa sebab? Hah? Khawatir berbeda sampan dengan orang-orang tua terdahulu, nenek moyang terdahulu, dengan syekh-syekhnya dahulu. Taib, Heraklius, kenal Heraklius? Tidak, itu kenal. Kaisar Rum. Wah, di masa Nabi berdakwah ada 2 negara atau 2 negara ya, kerajaan adidaya waktu itu. Kalau di masa kita kan Soviet Amerika dulu kan, Soviet dah gugur ya, Amerika. Hah? Dah mulai goyang kata beliau. Sebab kalau zalim itu menggoyahkan kekuasaan pasti. Jadi kalau siapapun yang jadi pemimpin, sampai RT sekalipun, RW sekalipun, jadilah pemimpin yang adil, kokoh. Sulit memang, tapi akan kokoh. Tapi kalau sudah tidak adil, menimbang dengan 2 timbangan, menakar dengan 2 takaran, ya Pak, satu dipijak, satu diangkat, maka akan goyah, cepat atau lambat pasti. Tapi orang yang adil, sekalipun tidak berkuasa lagi, namanya harum. Tapi orang yang tidak adil, sedang berkuasa pun namanya dah busuk. Betul Pak ya? Masih berkuasa namanya sudah dah busuk. Apalagi setelah tidak berkuasa. Fir'aun saking berkuasanya menguasai Mesir, tapi setelah dia hilang semuanya melaknat Fir'aun. Semuanya, termasuk orang kafir sendiri hari ini melaknat. Ya enggak? Orang kafir sendiri melaknat Fir'aun. Apa sebab? Tidak adil. Tidak adil. Dia menyiksa. Sebelum Nabi Musa berdakwah pun dia sudah menyiksa Bani Israel. Apalagi setelah Nabi Musa dibangkitkan, tambah lagi. Karena ini ancaman sesuai dengan mimpi yang pernah dia mimpikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Heraklius mengakui ketika berdialog dengan Abu Sufyan, hadis dalam Sahih Bukhari, hadis kedua dalam Sahih Bukhari, dia katakan
kalau benar apa yang kau katakan Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, kalau benar apa yang kau katakan, maka dia pasti akan memiliki tempat duduk saya ini, sehingga sana sini akan menjadi kekuasaan Nabi itu, dan dia aku itu seorang Nabi. Cuman masalahnya mengakui dengan mulut saja, ya, kemudian percaya dalam hati tapi tidak diikrarkan, tidak menyelamatkan. Dia tidak mau mengikuti. Kenapa? Masih khawatir kekuasaannya. Tapi Najasyi yang tidak bertemu dengan Nabi, tidak senasab dengan Nabi, tetapi beruntung menjadi orang yang mencintai Nabi SAW tanpa tedeng aling-aling, tanpa keraguan sedikit pun. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang Pak jadi penguasa penakut kita, Pak. Sah? Penguasa ini kadang-kadang banyak yang penakut daripada rakyat. Ketika jadi rakyat koar-koar, jangan korupsi, jangan ini suatu ya. Tapi setelah pemimpin hilang itu semuanya. Hilang itu idealisme itu. Makanya diperlukan kekuatan iman yang luar biasa. Kaum muslimin, dan itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang Allah kehendaki kebaikan baginya. Kembali ke sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mencintai Nabi itu ada dua. Mencintai fisiknya, mencintai fisiknya. Mencintai fisik dalam artian yang saya katakan tadi, akhlaknya bagus, ya, pemaaf, pemurah, senyum. Dan ini kan bagus semua nih. Semua kita pasti mencintai orang seperti ini. Saya bukan mengatakan harus membenci orang yang baik-baik, jangan. Cuman mencintai fisik seperti ini, orang-orang kafir juga bisa melakukannya. Urwah ibn Mas'ud ketika berdialog dengan Nabi SAW sebagai utusan orang kafir Quraisy di Hudaybiyah, dia ngakui Nabi SAW. Tidak pernah saya melihat orang yang dihormati oleh sahabatnya, oleh pengikutnya seperti Muhammad SAW dihormati oleh pengikutnya. Tapi apa itu bermanfaat baginya? Tidak. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Pak, kenal Abu Lahab? Tidak. Alhamdulillah, untung Bapak tidak kenal. Iya, saya kenal Pak, tapi tidak kenal baik. Ya, saya sampai ke rumahnya. Ya, saya sampai ke rumahnya, Pak. Di sini dulu rumah Abu Lahab. Nah, dia kali di Makkah sekarang. Sampai ke rumah Abu Lahab, sampai ke rumah Abu Jahal, sampai ke DPR MPR-nya sampai waktu itu Daruna 2. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sampai juga ke tempat Nabi disusukan sewaktu masih bayi kan, di Badiyah Bani Sa'ad. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab sangat-sangat disebut sebagai orang yang paling mencintai Nabi secara fisik, secara perangainya. Ditambah lagi dengan keponakannya, ditambah lagi dengan Abu Lahab yang paling mirip dengan ayahnya Nabi SAW, dan Nabi mirip dengan ayahnya. Tetapi cintanya cinta palsu. Kenapa? Ketika Nabi berdakwah, dia tidak siap untuk menerima apa yang seharusnya dia lebih mencintai Nabi karena itu. Karena cinta inilah yang menyelamatkannya. Mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang dibawa Nabi? Memang harus ceramah terus kita nampaknya, Pak. Nah, kalau tidak ingat kan lupa terus. Apa yang dibawa oleh Nabi? Hah? Ini saya tunjukkan. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, mana yang lebih harus kita lebihkan cinta kita? Kalau boleh dilebihkan, kalau disamakan tidak apa-apa. Mencintai Al-Quran dan Sunnah atau mencintai fisik Nabi karena dia ganteng?
Ini masih ragu nampaknya. Saya ulang lagi. Mana yang lebih patut kita cintai, Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada mencintai fisik Nabi? Jelas Al-Quran dan Sunnah. Karena inilah yang menyelamatkan. Ini yang menyelamatkan. Apa kata Nabi SAW? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Bila kalian pegang teguh keduanya, kalian tak akan tersesat setelah aku. Kenapa bahasa tersesat, Pak? Kenapa? Karena kita berjalan, Pak, ya. Karena kita berjalan di dunia ini, berjalan menuju surga. Kampung asli kita di mana? Di surga. Datuk Adam dulu di mana dia? Di surga. Ada yang tahu jalan ke surga selain Allah dan Rasul? Saya ulang lagi. Ada enggak yang mengetahui jalan ke surga selain Allah dan Rasul? Tidak ada. Hanya Allah dan Rasul saja yang tahu jalan ke surga. Oleh sebab itu, kalau kita tanya ke yang lain, kita kesasar. Jelas, Pak? Jelas? Jadi yang tahu jalan ke surga itu Allah dan Rasul. Makanya kita dalam setiap solat, apa doa kita setiap solat? Ihdinas siratal mustaqim. Beri aku hidayah ke jalan yang lurus, istiqamah. Yang mana jalan istiqamah? Allah jelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam surah An-Nisa dijelaskan. Yaitu an-nabiyyin. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Orang-orang yang siddiq, yang selalu benar. Selalu benar ini tidak mungkin kecuali dengan kitab dan sunnah. Dengan akal kadang benar, ya Pak, ya. Kadang benar, sering salah. Iya. Kadang benar, sering salah. Betul, Pak? Iya enggak? Kadang benar, sering salah. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah pasti benar. Abu Bakar digelar Siddiq. Kenapa? Karena mengandalkan akalnya. Abu Bakar Siddiq dibilang benar, kenapa? Kan digelar Siddiq dia, Pak. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena menggunakan akal atau karena membenarkan Al-Quran dan hadis? Membenarkan Al-Quran dan hadis. Abu Jahal, kenapa dibilang Abu Jahal? Karena mengikut pikirannya, sehingga dia jadi jahil. Abu Bakar jadi Siddiq karena mengikut Al-Quran dan hadis. Salah saya? Salah saya? Saya ulang lagi. Abu Jahal, kenapa digelar Abu Jahal? Dia bukan Abu Jahal gelarnya, Abul Hakam. Kunyahnya asalnya Abul Hakam. Tetapi karena dia jahil, digelar Abu Jahal. Kenapa jahil? Karena ikut Quran dan hadis atau karena akalnya? Atau jangan-jangan Abu Jahal tidak menggunakan otak? Atau jangan-jangan Abu Jahal tidak punya akal? Pak, Abu Jahal punya akal tidak? Punya? Cerdas enggak? Tidak cerdas. Pak, jadi pemimpin dia. Ahli strategi dia. Kalau perang dia komandannya. Cerdas enggak? Saya mau tanya, Pak, kalau sempat terjadi sini perang misalnya antara desa ini dengan desa ini, Bapak pilih yang terbodoh atau yang tercerdas? Yang ahli strategi atau yang tak pandai strategi? Coba cari saya satu jenderal yang tidak cerdas, Pak.
Tunjukkan ke saya ada pemimpin perang yang selalu menang tapi tidak cerdas. Ada? Tidak ada, alhamdulillah. Ngaku juga jadinya. Dia bukan main-main. Dia itu sahibur raya. Bani Makhzum itu tukang kibarkan bendera perang. Dan perang perlu menang apa enggak? Atau jangan-jangan biarin aja, yang penting tenaga ada. Mana lebih hebat, tenaga besar daripada strategi benar? Alhamdulillah, ngaku bapak jadi. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abu Jahal itu bukan orang tak punya akal, cerdas sekali. Cuman dia jahil karena apa? Karena memperturutkan akalnya, mengenyampingkan bahkan menolak wahyu yang Allah turunkan. Saya kira jelas ya. Kalau jelas selesai kita. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Berarti belum jelas. Kalau belum jelas saya teruskan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi As-Siddiq jadi Siddiq karena dia ngikut Al-Quran dan hadis. Dia tidak mengedepankan akalnya. Bukan berarti Abu Bakar tidak punya akal. Karena dia akal yang sehat adalah yang mengikuti wahyu. Kalau wahyu dipaksa mengikuti akal, akalnya tidak. Pasti enggak? Pasti enggak? Enggak sehat. Sebab apa? Orang dulu jahiliyah dia punya akal semua. Enggak tahu dia jalan yang benar. Enggak tahu dia mana agama yang sahih. Betul kan? Betul kan? Atau jangan-jangan sebelum Nabi Muhammad diutus enggak ada yang punya akal satupun? Pak, ada yang dicabut akal semua waktu itu? Enggak. Mereka orang cerdas semuanya. Cuman tidak dapat petunjuk wahyu. Makanya mereka tersesat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ironi kita ketika bertentangan antara wahyu dengan akal, kita mendahulukan akal. Padahal akal itu sangat terbatas dan terbukti dalam sejarah. Orang-orang yang punya akal paling cerdas paling rentan untuk tersesat. Paling rentan untuk tersesat. Saya nak nanya, siapa bapak pemikir paling cerdas sedunia, Pak? Einstein? Enggak lah, ahli fisika nih. Pemikir. Bapaknya filsafat dunia siapa? Pak Soekarno. Oke, Pak Soekarno. Taib. Siapa yang bercerdas? Siapa yang pernah kuliah paham dia. Nah, Aristoteles. Dia punya 3 serangkai murid yang paling terkenal. Namanya Pluto. Terus? Lupa. Socrates, Alexander yang agung. 3 ini. Tapi mereka tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Tidak tahu dia siapa Tuhan. Tidak tahu dia apa itu syariat. Dengan akal tidak bisa. Walaupun hampir. Aristoteles mengatakan segala sesuatu itu yang ada pasti ada yang mengadakan. Betul kan? Lalu ditanya siapa mas? Faktor X. Apa maksud faktor X? Tidak diketahui. Ilmunya hanya sampai pada yang tidak diketahui. Ada ilmunya? Kalau ilmu wahyu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Dari mana dapatnya? Dari pemikiran atau dari wahyu? Dari wahyu. Makanya ironis ketika bertentangan antara akal dengan wahyu, kita dahulukan akal. Karena akal terbukti sering menyesatkan. Jelas? Oleh sebab itu, tetapi apakah wahyu bertentangan dengan akal? Demi Allah tidak. Allah
tidak akan menjadikan wahyu bertentangan dengan akal. Kalau ada yang bertentangan, salah satunya tidak benar, akalnya sudah terpengaruh oleh cara berpikir yang tidak benar, atau mungkin yang sampai kepada kita dari jalur yang tidak sahih hadisnya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini cinta yang pertama, cinta fisik, ya. Yang kedua adalah cinta kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita katakan jalan lurus itu yang menyelamatkan itu yang ikut para nabi, sah? Kemudian ikut orang-orang siddiq yang membenarkan apa yang dibawa oleh nabi. Jadi dapat gelar siddiq. Kemudian asyuhada, orang-orang yang syahid. Kenapa orang mau syahid? Tidak mungkin orang akan syahid kalau tidak beriman. Sebab kalau tidak beriman tidak syahid namanya. Jelas? Ada orang tidak beriman mati di medan perang, namanya apa? Hah? Pahlawan mungkin. Dia mungkin pahlawan. Pahlawan masuk surga? Hah? Belum tentu. Kalau dia pahlawan yang syahid, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia pahlawan tak beriman, mungkin syahid? Tidak. Maka disitulah sebabnya disebut oleh mereka jalannya jalan yang istiqamah, mustaqim. Kemudian wassalihin, dan orang-orang saleh. Apa definisi saleh? Kita kan ada kesolehan sosial, kesolehan ekonomi, kesolehan ibadah dan sebagainya. Saleh itu istilah syariat, bukan istilah kita. Harus dipahami secara syar'i. Kapan dikatakan amal saleh? Yaitu kata Fudail ibn Iyad, satu, mesti benar. Mesti benar. Dua, mesti ikhlas. Ikhlas tak benar, tidak saleh. Benar tidak ikhlas, tidak saleh. Jelas? Yang paling mudah dideteksi oleh kita adalah benarnya. Berarti harus ada standar benar. Benar salah ada standarnya. Atau hanya sedar klaim kebenaran. Inyong buat tuang lain salah sodoh. Gitu ya? Ya, semua yang lain salah, kita benar. Bukan, kita tidak mengatakan semua yang sama kita benar, semua sama orang salah. Salah betul itu, salah besar itu. Yang benar adalah semua yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Dan semua yang datang dari selain keduanya, ada yang benar, ada yang salah. Tapi kalau dalam beragama diambil yang bukan dari Allah dan Rasul pasti salah. Dalam beragama ya. Kalau urusan dunia tidak, Allah dan Rasul serahkan urusan dunia terserah kalian. Tapi patuhi rambu-rambu yang ditetapkan dalam syariat. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita bukan mengklaim, tapi ada standarnya. Karena Allah tanya, bukti Nabi dan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran Sunnah tidak juga jadi standar, untuk apa Allah suruh kita kembali ketika berselisih? Betul Pak ya? Kalau tidak jelas standarnya, kenapa disuruh kembali ke situ? Kan kita sekarang Masya Allah, dah balik Quran Sunnah tambah kelahi dia. Dah balik Quran dan Sunnah, semua ustaz pakai Quran Sunnah ustaz. Oh, ada masalah rupanya. Kenapa? Karena yang satu ikut makna yang asli, yang satu ikut makna yang tidak asli. Tuan-tuan, mana yang mahal, yang asli atau yang tidak asli? Yang asli. Nabi berbahasa bahasa Arab yang dipahami orang Arab atau yang tidak dipahami? Yang dipahami. Seperti kita sekarang, kalau sempat saya berbahasa seperti ini, lalu tuan-tuan takwilkan semua yang saya ucapkan, bisa paham? Tidak mungkin paham. Kalau tidak mungkin paham, tu apa kita ngaji? Jelas? Nabi kan dulu juga ngaji dengan sahabat kan? Ada Nabi ngaji kayak gini dengan sahabat? Ada? Pak? Tidak ada. Woi, Bapak lihat mikrofonnya ya, tidak ada mikrofon dulu ya. Bukan. Nabi Anda tidak menyampaikan ilmu, ada kan? Ada.
Duduk dengan sahabat berlingkar seperti ini ada? Sering. Ini sudah mutawatir. Kalau tidak, di mana sampai ilmu itu ke kita? Ada. Jelas? Nah, mereka terima dari Nabi, paham tak paham? Dengan pemahamannya atau dengan tidak pemahaman? Saya ulang lagi, sahabat paham tak apa yang disampaikan Nabi? Paham? Kemudian mereka laksanakan atau tidak? Laksanakan. Diterima Allah apa tidak? Diterima. Apa buktinya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Kalau Allah sudah ridha, berarti amalannya terima apa enggak? Diterima. WTP atau WDP? Wajar tanpa pengecualian atau dengan wajar dengan pengecualian? Atau jangan-jangan disclaimer? Ini istilah-istilah BPK ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi wajar tanpa pengecualian. Maka oleh sebab itu yang benar sekarang adalah pahami apa yang disampaikan Nabi dengan yang dipahami oleh para sahabat. Gitu aja kok repot. Ya. Kalau nak masuk surga, ikuti jalan orang yang dijamin masuk. Selesai sebenarnya masalah. Jangan cari jalan-jalan lain. Itulah fungsinya cinta pada sunnah itu. Itulah fungsinya cinta pada sunnah. Sekarang, apa itu sunnah? Ya Pak? Apa itu sunnah? Karena kalau tidak tahu kita hakikat sunnah, jadi klaim kita nanti. Klaim kosong. Saya katakan saya ahlus sunnah. Misalnya saya ngaku saya sebagai ahlul sunnah. Selain saya bukan ahlus sunnah. Misalnya, Bapak akan tanya dengan saya tentunya, apa buktinya Ustadz ahlus sunnah? Sah? Betul? Atau terima aja, nganggu aja? Hah? Tentu harus punya bukti. Nah sekarang saya tanya dulu, sunnah itu apa? Ada yang bisa menyebutkan definisinya? Perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Qaulan wa fi'lan wa takriran. Sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi atau persetujuannya. Apa maknanya? Nabi misalnya mengatakan, seperti hadis yang kita katakan tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada ayahnya dan ibunya, daripada segenap manusia, termasuk istrinya. Ya Pak, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar ini kaum muslimin, kita akan terbagi antara yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Artinya siap laksanakan. Artinya saya akan mencintai Nabi dari segalanya. Berarti kalau ada titah, tadi kan anak nih, ya Pak, perintah anak kepada kita, ya saya nak masuk kerja misalnya, tapi harus bayar 50 juta. Ada begitu Pak? Ada begitu? Sekarang enggak. Dalam masjid nih. Ya dalam masjid ini ada, luar banyak. Baik, 50 juta. Ikhwani fillah, ini kan cinta pada Nabi nih, ini kan cinta pada anak. Kita yang mencintai anak, terbayang kalau anak saya tidak jadi bekerja di sini, kapan dia nak berbini? Betul kan? Kalaupun berbini, apa yang nak dikasih makan bini? Hanya sayang sama anak, sah? Betul? Sayang sama anak. Lalu dulu kerasanya pernah haji Masjid Riyadul Jannah.
ini termasuk suap apa tidak? Kata Ustaz tu suap ini. Ya Pak, suap. Hah? Dan Nabi kata ar-rashi wal murtashi fil jannah. Salah ya? Finnar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah masih bangun. Bahwa pemberi suap, jadi bukan penerima aja Pak, pemberi dan penerima. Kalau di sana ada mediator, mediatornya kena. Kalau di sana ada saksi, saksinya kena. Kalau di sana ada motivator, motivatornya kena. Sekarang dihadapkan dua pilihan. Kayak Ibrahim tadi. Kan kita bisa aja beralasan, ya Allah, kan engkau larang membunuh manusia, masa anak saya bunuh? Kan bisa dia beralasan kan? Betul kan? Sebagai kita hari ini kan banyak ahli alasan, ahli modus kan? Bukankah engkau yang melarang bunuh jiwa ya Allah? Sekarang kau bunuh anak saya? Tidak ada yang lain lagi. Gitu kan? Betul kan? Kita kan begitu pandainya. Tapi tidak. Ini perintah, laksanakan, laksanakan. Apapun maksud Allah, itu urusan Allah. Yang penting kita diperintah, laksanakan. Ya kalau sanggup ya. Udah sanggup tak izin lah. Nah, sekarang cinta Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai anaknya pasti dia bisa membuat modus. Banyak alasan Pak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan besok kalau kamu udah diterima bekerja, rajin-rajin sedekah. Sedekah itu memadamkan amarah Allah. Itu hadis ada semua tuh. Nah, kemudian tobat. Sebab tobat itu menghapus segala dosa. Kerja dulu, nanti setelah kerja bertobat. Jelas? Nah, tapi subhanallah, orang yang cinta pada Allah dan masih ada. Dan tidak mesti ustaz, tak mesti orang ngaji, tidak ngaji pun dia paham ini, tapi cintanya, saya tidak mau berhadapan dengan Nabi nanti dalam kondisi berhadapan head to head, saya tidak mau. Ya, biarlah kamu bersedih dan marah sama ayah daripada nanti saya bertemu dengan Rasulullah dan dia murka sama saya. Sebab cintaku kepadanya lebih daripada cintaku kepadamu. Ya Pak, sama tadi. Duluan jatuh cinta saya pada rokok daripada jatuh cinta padamu. Saya lebih duluan cinta pada Allah. Mudah mengucapkan, sulit menerapkan. Dan seterusnya. Ini contoh konkretnya. Itu perkataan. Perbuatan lagi. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa contoh perbuatan Nabi alaihi salam? Banyak perbuatannya. Nabi misalnya selalu solat berjamaah. Taib. Dan saya jarang berjamaah misalnya. Kenapa antum jarang? Sebab ustadz saya tidak berjamaah misalnya. Kan itu kan? Ustadz saya jarang berjamaah. Ini konteksnya di luar pandemik nih ustadz ya. Kalau pandemik ini banyak yang tidak berjamaah, itu makzur insyaallah taala. Ya, siapa yang tidak berjamaah karena memang protokol nampaknya tidak dilaksanakan. Garis ada tapi tidak dilaksanakan. Mohon maaf ya. Ya, karena kita dalam pandemik ini berhasil memecah belah kita juga pandemik ini. 3 mazhab. Mazhab konspirasi, mazhab tak mau peduli, dan mazhab pertengahan. Ya, tidak takut, cuman ikut aturan. Ya. Tidak takut tapi ikut aturan. Bilang tidak bahaya, siapa yang bilang? Yang bukan ahlinya. Yang ahlinya bilang berbahaya. Yang ahlinya bilang berbahaya Pak. Sebab ada kemarin dokter spesialis paru-paru terpapar di Jakarta atau di Semarang, saya lupa Jakarta atau Semarang. Akhirnya sehat kembali dengan izin Allah. Beliau ingatkan bahwasanya andai pun imunitas tubuh antum sehat, kuat, tapi kalau sudah pernah berjangkit, insya Allah bekasnya tak hilang sampai mati. Ibarat orang yang terluka dalam
itu akan berbekas pada paru-paru kita. Itu bagi yang sehat. Kalau yang tidak sehat, kita bawa kepada keluarga kita yang kurang sehat. Berdosa apa enggak? Berdosa apa enggak? Ya, jangan-jangan dia gara-gara kita dengan izin Allah nanti dia meninggal pula. Nyesal jadinya. Kenapa saya kemarin? Apalagi yang meninggal istri pula. Ya Pak? Atau memang sengaja. Untunglah kamu meninggal cepatnya. Itu kalau lain, jangan. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, pertengahan itu baik. Dan menaati itu, taat itu, kata Nabi, di saat suka dan tak suka. Jadi baiat sahabat ke Nabi itu taat, suka dengan tidak suka. Ya tentu kita tidak suka. Mulut ditutup-tutup terus, payah bernapas kan? Ya kan? Kemudian tidak ada sajadah, harus bawa sendiri-sendiri. Nanti datang lagi kita ahli takwilnya. Sajadah ini bawa sendiri pun, kalau dinempel dia di apa? Lekat di sini, kena juga kitanya. Betul kan? Saya pandai, lebih pandai beralasan. Sudah saya ada tamat di situ dulu ngomong. Saya dulu lahir dari ilmu mantik dan ilmu kalam tuh. 7 tahun cukup itu belajar 7 tahun. 7 tahun saya di Darun Nahdhah. Ada yang tamat Darun di sini enggak? Ada yang tamat enggak? Hah? Istilahnya pandai betul enggak lah. Cuman waktu di Darun dulu juara umum terus. Iya juara umum saya dulu. Kalau seandainya antum bilang bodoh, saya silakan. Berarti bodoh seluruh yang tamat Darun. Ya, hati-hati. Kena undang-undang IT nanti. Ya, pandai betul enggak? Tapi di antara yang enggak begitu pandai itu yang paling tinggi nilainya, bukan paling pandai ilmu enggak, yang paling tinggi nilainya. Ya mungkin orang tuh kasihan nengok saya anak yatim dikasih nilai tinggi-tinggi kan. Dari kelas 1 sampai kelas 7. Ya Pak? Nah, jadi sudah paham. Tuh cari alasan tuh memang sangat mudah. Tapi mohon maaf, untuk taat itu yang paling susah. Ya Pak? Bapak taat sama istri, berat enggak? Hah? Dan Pak akan bilang, aku mereka tinggal, masa saya suami taat sama istri katanya. Padahal cinta itu mengharuskan kita taat Pak. Ya, kita nak pergi minum kopi keluar, bang ajaklah aku katanya. Tak ada. Gitu aja gak mau ya bahaya loh Pak. Kecuali dia suruh kita durhaka pada orang yang tak boleh kita durhaka. Di situ memang bertentangan kalau dia maksiat. Tapi dia selama dalam masalah yang bukan maksiat, ya wajib taat lah. Tapi kalau disuruhnya abang yang coba-coba kasih mama duit enggak, nah, itu jangan taat di situ. Tapi kalau bang nanti kalau pulang beli sate ya enggak taat. Gitu aja enggak perlu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tercari-cari alasan bahwasanya saya di sini lebih mencintai Nabi daripada mencintai guru saya. Mencintai guru saya. Bukan berarti kalau gitu kamu ikut jamaah, guru kamu jarang berjamaah berarti kamu benci sama guru. Bukan, salah itu. Ini yang kadang-kadang membuat keputusan yang seperti ini keliru. Saya belajar misalnya dulu, mohon maaf Pak ya, di Darun Nahdhah 7 tahun. Guru-guru saya dulu ketika melihat celana kami di atas mata kaki di rotan. Padahal waktu itu bukan karena ngikut sunnah Pak, bukan. Waktu itu awak kan musikin, atau musikin? Miskin, yatim. Jadi celana kelas 1 sampai kelas 5 tidak diganti-ganti. Badan tambah tinggi. Jelas Pak? Oleh Buya waktu itu dianggap pelanggaran. Karena kalau di atas mata kaki cingkrang itu celana preman. Karena memang tren waktu tahun 70-an, 80-an itu celana di atas. Masih ingat kan? Tapi subhanallah tak ada ya ustaz yang mengingkari masa itu, padahal celana preman. Tidak sedahsyat pengingkaran pada hari ini. Kalau dilihat celana mata kaki, hati-hati Wahabi katanya. Ya Allah ya Rabbi. Dulu saya masih ingat, ya, tidak sedahsyat hari ini mengingkari celana cingkrang. Hari ini jadi fitnah nasional. Bahkan
nasional. Sampai ada yang membuatkan sebuah statement, auzubillah, semoga Allah memaafkannya dan sudah meninggal. Ciri-ciri teroris itu adalah, radikal itu adalah, satu, rajin ke masjid. Wah, ini radikal semua nih. Cuman anak muda, Bapak sudah tua, alhamdulillah selamat. Yang kami yang muda-muda nih. Yang kedua, kemana-mana bawa Quran, khususnya Quran kecil di sakunya. Ciri teroris. Yang ketiga, tengok celana cingkrang, tambah jenggot pula. Allah musta'an. Ya akhi, ini tanda kebodohan tentang agama. Mohon astagfirullah, saya salah ucap ya. Tanda tidak mengetahui agama. Bodoh tak orang cerdas. Mohon maaf, saya cabut ya. Ya, tolong dihapus. Nah, artinya tidak mengetahui atau tidak loyal ke agama. Pada Nabi alaihissalam yang suruh kita banyak baca Quran. Nabi yang suruh kita sering-sering ke masjid. Nabi yang suruh kita untuk memelihara jenggot kita ini. Nabi yang suruh naikkan celana kita atau pakaian kita di atas mata kaki. Terlepas daripada pandangan para fuqaha, para ulama, wajib, tak wajib, sunat, makruh, haram, ya, itu terlepas dari situ. Andainya dia misalnya tidak haram, berarti makruh misalnya, atau sekalipun mubah sama sekali, lalu kita tinggalkan, rugi tak kita? Rugi kan? Tapi kalau kita ikuti Nabi sebagai tanda cinta, untung enggak? Untung enggak? Beruntung. Tapi kalau kita benci, tahu itu sunnah Nabi, lebih rugi. Apa sebab? Yang dari Nabi aja kau tak suka, apalagi yang bukan dari, apalagi lebih parahnya menyukai yang bukan dari Nabi lebih daripada menyukai yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kaum muslimin dan muslimat, Nabi di atas kepala kita semuanya. Cuma dalam menginterpretasikan, menterjemahkan perintah dan sunnah Nabi itu terjadi banyak perbedaan. Yang melihat dari sisi hukum fikih misalnya, selama tidak wajib, jangan dipaksa orang melakukannya. Betul ya? Bahkan lebih baik tinggalkan sebagiannya. Secara aplikasi tidak dilaksanakan. Betul, secara hukum fikih tidak berdosa meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Tetapi secara iman kita rugi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita ingin masuk surga, numpang pada kendaraan orang yang dijamin masuk surga, lebih meyakinkan pada numpang dari kendaraan yang tak dijamin masuk surga. Jelas Pak? Kalau udah jelas, dah, berarti sunnah dah paham ya, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Kemudian sumber sunnah itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk wahyu. Wahyu. Apa dalilnya? Dalam surah An-Najm ayat 3-4 Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakannya itu tidak lain kecuali, bukan dikatakan atas keinginan Nabi, bukan dari pikirannya, bukan dari perasaannya, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Wahyu yang diwahyukan. Kalau dia wahyu berarti jaminan benarnya pasti. Ya tak? Pasti. Taib Ustaz, betul. Perkataan Nabi itu dari sisi sahih mungkin sahih dari Nabi dengan sanad yang sahih. Cuman kan pemahaman kita berbeda. Pemahaman kita berbeda. Baik. Memang perbedaan pendapat itu secara syar'i, secara syariat Islam boleh berbeda pendapat. Selama tidak bertentangan pendapat. Dan selama punya dalil. Tetapi kalau bertentangan antara sah dengan tidak sah. Kalau ada orang menikah pagi ini Pak, ada nikah pagi ini enggak? Hah?
Ada orang akad nikah sekarang, kan ada saksi itu. Ada penghulu, ada wali, ada saksi, ada dua mempelai dan saksi seluruhnya. Kalau dibilang oleh satu orang saksi sah, yang satu bilang tidak sah, menurut tuan-tuan sah? Mesti diulang kan? Mesti diulang kan? Alhamdulillah. Betul Pak? Nah ini saksi biasa, manusia biasa. Kalau saksinya Allah dan Rasul, Allah bilang tidak sah, lalu seorang ulama bilang sah, Rasul bilang sah, seorang ulama bilang tidak sah, ikut yang mana Pak? Tidak sah juga? Hah? Pak? Sah apa enggak? Allah dan Rasul bilang sah, ulama bilang tidak sah. Sah tidak? Sah. Kenapa? Karena ulama bisa salah, Allah dan Rasul tak mungkin salah. Tadi kenapa tidak apa? Karena ulama sama ulama. Paham perbedaannya? Bila ulama Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sah, lalu Imam Malik mengatakan tidak sah, mungkin dua-duanya benar? Mungkin dua-duanya benar? Saya ulang lagi. Satu bilang sah, satu bilang tidak sah. Mungkin dua-duanya benar? Gimana mungkinnya Pak? Saya ulang lagi. Tadi ini saksi satu bilang sah, saksi dua bilang tidak sah. Sah? Antara sah dengan tidak sah bertentangan apa enggak? Bisa dikompromikan? Bapak melamar anak, ada mau melamar lagi enggak? Iya. Mak bilang diterima, anak bilang tidak diterima. Diterima jadinya? Kau terima juga paksa namanya Pak. Terima paksa. Kawin? Kawin paksa. Bagus? Bagus kawin paksa? Enggak. Nah itu. Antara batal dengan sah, bisa betul duanya? Masing-masing punya hujah Pak, punya dalil. Mungkin? Nah itulah. Kecuali di kita mungkin ya sah. Ya sah kan, kadang-kadang suara terbanyak kalah oleh suara yang Kita sekarang berikhwani fillah, di sini pentingnya menta'zim as-sunnah, mencintai sunnah. Kalau memang dua-duanya bilang, satu bilang sah, satu bilang tidak sah, tidak mungkin dua-duanya benar. Tapi kalau satu bilang wajib, satu bilang sunat, itu mungkin dua-duanya benar, karena dua-duanya disyariatkan. Jelas? Satu bilang makruh, satu bilang haram, mungkin dua-duanya bisa kita katakan benar karena dua-duanya dilarang. Tapi antara dilarang dengan dibolehkan, sah dua-duanya? Ada undang-undang melarang, ada undang-undang membolehkan. Bisa disahkan dua-duanya? Hah? Bapak boleh nikah 4, datang lagi aturan tidak boleh nikah lebih dari 1. Disahkan dua-dua undang-undang nih? Bisa? Kalau undang-undang manusia bisa aja, karena bukan dari Allah SWT. Ini undang-undang agama. Maka satu bilang sah, satu tidak bilang tidak sah, bertentangan, tidak mungkin dua-duanya benar. Disitulah Allah ingatkan balik pada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai Al-Quran juga, ini pakai hadis juga. Tanyakan ke mereka yang lebih paham. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Ya Pak. Karena kalau sudah bertentangan sah dengan tidak sah Pak, pasti salah satunya ada kelemahan. Bisa kelemahannya dari dalil yang tidak kuat. Yang kedua, dalil yang lain lebih kuat. Ini kuat juga tapi yang lain lebih kuat. Yang ketiga, bisa saja pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Maka di sini kita perlu pemahaman yang langsung dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Ya Pak ya, bisa dipahami itu. Satu bilang haram, satu bilang halal. Mungkin dua-duanya benar? Hah?
Dua-duanya tidak mungkin. Haram halal pasti ada yang sahih, ada yang tidak sahih di antara dua pendapat itu. Tapi antara wajib dengan sunat, bisa aja kedua-duanya sama-sama disyariatkan. Salat mestinya salat berjamaah tadi. Saya salat berjamaah dengan keyakinan salat jamaah wajib. Bapak misalnya salat berjamaah dengan keyakinan salat berjamaah sunat. Kira-kira mana yang lebih kuat cintanya, yang mengatakan wajib atau yang mengatakan sunat? Yang mengatakan wajib pasti lebih kuat. Sama dengan iuran sekarang, iuran wajib dengan iuran sunat, mana yang lebih banyak hasilnya? Wajib, Pak. Yang wajib banyak juga nunggak memang. Apalagi di musim pandemik ini. Ya, ada yang ngirim uang SPP lewat WA. Di fotokopinya uang kan 600.000. Ustaz dah lunaskan katanya. Kenapa Pak? Karena Bapak juga ngirim pelajaran lewat online WA. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipoto uangnya Pak. Dan lunas SPP-nya. Sebab ilmunya juga pakai transfer. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pasti yang menguatkan yang wajib lebih kuat daripada yang sunat. Bukti ternyata seperti itu. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya kita menghormati khilaf ulama, wajib kita hormati. Saudara kita yang tidak sependapat dengan kita wajib kita hormati. Ya, saudara muslim kita. Cuman kita harus sebutkan dengan kenyataan negeri yang mengatakan solat berjamaahnya wajib atau jemaah yang ngajinya sudah mengatakan solat jemaah wajib, mana yang lebih ramai masjidnya daripada yang katakan sunat? Yang mengatakan wajib otomatis lebih ramai. Karena kita katakan wajib, ya mesti datang. Kecuali ada halangan. Ini karena tidak banyak, ini pun karena halangan ini kan, ada pandemik ini. Kalau sebelumnya lebih kurang lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disinilah perannya cinta itu. Dalam keluarga akan terjadi, Pak. Kita dipersatukan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kokoh. Apakah selamanya kita satu selera? Tidak. Sempat nikah orang Solo dengan orang Solo. Weh, bisa dua kuali, Pak. Orang Solo padeh-padeh, Pak ya. Apa orang mana? Jawa. Tapi orang Solo kan manis-manis. Dimasak oleh orang Solo. Padeh-padeh. Kalau yang Solo bertahan dengan manisnya, yang Solo bertahan dengan padehnya, ya Pak, nyaman, dah. Campur dua-dua, tidak juga Pak, manis. Jadi oleh itu, siapa yang cintanya lebih berat, dia akan lebih cepat menyesuaikan diri. Suami yang lebih cinta, dia akan latihan untuk makan pedas sambil siapkan anti-entrostop, anti bocor. Kalau istrinya yang lebih cinta, dia akan berlatih untuk menyesuaikan dengan selera suaminya. Minimal masukkan gula dikit dulu. Gimana bang, masih padeh ini? Enggak lagi dek katanya. Dia bilang karena cintanya dia enggak bilang enggak mau adiknya tersinggung kan. Alhamdulillah enak katanya. Sama dulu ada ke adik tingkat dari Brebes Pak, Kota Bawang di Jawa Timur. Dia makan, istri saya kan orang sini, orang Rumbio, pedas-pedas juga. Jadi tapi dia suka makanannya walaupun pedas, suka makanan. Karena suka, hilang patuit dia ketujuh. Hilang patuit dia ketujuh. Dia pedas, patutnya dia suka yang enggak pedas, tapi karena enak, karena suka, dia tetap makan. Sampai dia bilang, Ustaz,
Di Riau itu ada jus cabai ya Ustaz katanya. Ada jus cabai katanya. Ya saking pedasnya. Goreng maco pedas. Tahu maco? Ikan teri. Salai, gulai pedas. Dendeng, lado hijau pedas. Semuanya pedas. Sampai sup pun pedas. Pakai lado kutu. Jadi dia bilang ada sup, ada apanya? Ada jus apa? Jus cabai di Riau Ustaz kan? Bukan. Jadi kalau di mana kita yang cinta akan menyesuaikan diri, beradaptasi. Berat. Saya akan berat Pak. Merubah kebiasaan kita dari kecil, tiba-tiba harus dapat istri pedas-pedesan. Awak biasanya manisan dan sebagainya. Saya sudah mencoba itu Pak. Beberapa lulus, beberapa tidak lulus. Ada beberapa jenis makanan saya dulu tidak suka. Oh bahasa kaminya, bahasa Oconya tidak ajan. Ya, bahasa Jawanya tidak doyan. Bukan pantangan tidak. Cuman kalau habis makan tuh nanti tidak enak di sininya. Sehari kadang. Akhirnya, tapi karena cinta sama istri dia suka, saya pun berusaha menyesuaikan diri. Dia pun begitu, Masya Allah, jazakallah khairan. Dulu dia tidak suka makan banyak, menyesuaikan diri dengan saya akhirnya. Jadi ikutan pula, sampai akhirnya berpantangan pula. Jadi itulah kaum muslimin. Kita juga dengan sunnah ini, mungkin ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita mengamati, ini beda ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya pernah di Rotan gara-gara tadi itu Pak. Awak anak yatim, celana dari kelas 1 sampai kelas 5 tak diganti, nampak semua di Rotan kaki saya. Ini celana preman katanya. Karena memang tak pernah dibahas dalam buku, dalam pelajaran ya, di kurikulum. Buku tentu ada, cuma tak pernah dibahas di kurikulum, tak pernah diterapkan bahwa rupanya Nabi menyuruh kita untuk meninggikan pakaian minimal di atas mata kaki, maksimal sampai pertengahan betis. Ketika melihat itu, saya ke Jakarta, lihat, ini kenapa celana setengah tiang pula? Saya merasa enggak kira-kira? Merasa enggak? Kecuali mati rasa Pak. Saya mesti merasa dari mana pula nih, ini golongan apa ini? Saya rasakan. Saya tumbuh dari pondok yang enggak ada itu. Di mana? Apalagi ada pula bekas-bekas kudis kakinya. Ini harusnya ditutupi, kayak gitu kan? Akhirnya belajar. Ini itu pentingnya kita bertanya, belajar. Rupanya ada kitab Libasir Rajul. Kitab tentang pakaian laki-laki, 3 jilid besar-besar. 1 jilidnya 600 halaman lebih. Berarti hampir 2000 halaman ya. Ternyata semuanya ada aturannya situ. Dari Nabi SAW. Oh, langsung bisa diterapkan? Enggak. Sebab nengok kawan masih belum. Nanti dituduh pula ini aliran baru nih katanya. Apalagi kalau pulang nanti ke pondok, semua nengok ya. Nah, awal mulanya dilipat dulu Pak. Dilipat. Apalagi pas mau sholat kan. Belajar lagi, ternyata melipat kain waktu sholat dilarang Nabi pula. Ini bahaya ini kan. Melipat pakaian rupanya, kalau Bapak nanti bajunya begini waktu sholat, tolong diturunkan. Karena Nabi rupanya melarang melipat pakaian dalam sholat. Akhirnya kalau begini tidak selesai, akhirnya pakai sarung lagi. Pergi kuliah pakai sarung juga. Nah, supaya jangan melipat celana, memotong celana itu berat akhi. Karena ada apa namanya, innal mubazzirina min kanu ikhwana syayatin. Teringat itu, ini bertentangan, perang terus. Dapat lagi hadis ketika Nabi SAW bicara tentang haji, seseorang tak dapat kain ihram pakai sarung. Kalau tak punya sendal pakai sepatu khuf, tapi dipotong khufnya. Lalu dibaca khilaf ulama. Ada yang bilang tak perlu dipotong karena mubazir. Lalu Imam Malik katakan tak apa-apa dipotong karena Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Kalau Allah dan Nabi yang suruh, tak ada mubazirnya. Betul kan? Sama tadi Nabi Ibrahim disuruhnya beli anaknya, tapi karena orang yang suruh. Walaupun Allah larang membantai orang, kan dilarang kan? Dosa besar Pak ya. Iya.
sesempit apapun hidup kita, tidak boleh membantai anak kita, apalagi anak orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi karena Allah yang suruh, tidak ada mubazir. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ketika dalam konteks pakai minyak wangi, tidak ada israf dalam minyak wangi katanya. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi SAW. Akhirnya memang cinta itu tak langsung datang, Pak. Saya harus menyimpan dulu 2 tahun baru lahir lagi. Terlihat tahun ini 2 tahun kemudian baru lahir lagi, naik filenya. Paham? Tidak paham rupanya. Ya, calon istri saya sekarang tuh sebelum saya lamar 2 tahun sebelum saya lihat tidak ada di sini. Ketika disuruh oleh ibu menikah, saya suruh cari calon, tak ada yang sesuai menurut saya. Akhirnya disuruh sendiri. Itu modus saya juga. Saya suruh dulu dia nyari, tapi dengan kriteria yang saya inginkan. Akhirnya tidak dapat sama beliau, akhirnya dikasih kebebasan. Nah itu ya Pak. Ini tidak bawa dulu ke rumah. Ini seorang istri marah lah orang tua. Ini saya ajarkan ke mahasiswa saya. Suruh mak dulu cari, kita siapkan calon. Ya, bukan pacaran maksudnya, salah paham enggak? Katanya kita lihat, kita ingin dan kriteria dah cukup. Bilang sama ibu dulu. Misalnya kalau yang punya kita tuh orang Lombok misalnya, Bu, Ma, saya ingin orang yang dari Lombok istimewanya ini misalnya. Karena tidak mungkin mak kita pergi ke Lombok nyari Pak ya. Syarat ini tidak batal itu. Tolong cari sama mak, saya sangat hormat sama maknya. Cari yang makanannya berasnya beras merah misalnya. Bagi syarat-syarat yang susah dipenuhi. Habis itu baru kita bebas bermain kan. Ini betul nih Bu orang Lombok. Enggak nak, dia ada orang apa nih, orang misalnya orang Aceh misalnya, atau orang mana-mana lah, orang Melayu misalnya kan. Enggak, saya mau orang Lombok mah. Enggak bisa, enggak, kecuali kita orang misalnya. Ya Pak. Akhirnya nanti mak menyerah, carilah sama kamu nak. Di situ baru bagaimana dengan si dengan si fulana. Lalu mak akan tanya nanti. Mak pasti tanya siapa keluarganya. Oh, keluarga baik-baik. Di mana belajarnya? Oh, tamat pesantren, hafizul Al-Quran misalnya. Tinggal dia anak orang kaya pula aja. Misalnya. Ayolah lanjutlah. Ya Pak. Tapi tidak semua orang bisa kayak gitu kayaknya Pak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kembali ke sunnah Nabi alaihissalam. Tidak langsung kita jatuh cinta memang, tetapi akan berangsur sampai akhirnya sampai ketemu titik tak beriman seseorang sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anaknya, dari orang tua, dan dari seluruh manusia. Ini kesempurnaan itu. Nah kita sama-sama lah, mudah-mudahan walaupun tidak sempurna betul, tetapi setidaknya hati ini tak akan merasa gerah ketika melihat sunnah Nabi SAW. Ya, itu sudah modal besar. Tapi kalau sudah ada gerahnya, maka cari kipas, kalau perlu pasang AC, atau buka-buka jendela-jendela supaya ada sirkulasi bersih udaranya, insya Allah. Dan sambil meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya mencintai, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah, cintakanlah kepadaku keimanan dan jadikan aku iman itu indah di dalam diri saya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita pengikut yang mencintai Nabi SAW, bukan hanya sekedar mencintai fisiknya, mencintai sifat-sifat akhlakul karimahnya, tapi cinta yang lebih dahsyat bahwa semua yang lahir dari mulut Nabi, yang timbul pekerjaannya dari anggota tubuh Nabi, dan yang diakui dan disetujui oleh Nabi, kita cintai lebih daripada segala yang ada dari fatwa-fatwa manapun, dari pendapat manapun, sehingga berhak kita insya Allah menjadi almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan semua kaum muslimin kembali seperti ini. Tidak usah sampai menunggu Al-Mahdi atau menunggu Isa Al-Masih turun. Insya Allah usaha itu harus tetap kita lakukan untuk menjadikan
kaum muslimin dan muslimat mencintai sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita kesempatan untuk saling berbagi. Yang kurang tolong dimaafkan, yang lebih silah bawa pulang. Ya. Kalau menyenangkan benar, itu taufik dari Allah SWT. Kalau ada yang salah dan keliru, kelemahan saya, semoga Allah mengampuni, dan semoga tuan-tuan dan perempuan memaklumi, karena saya masih manusia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kita tutup aja ya, dah lewat waktunya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.